Halo, ketemu lagi sama Tonan. Kalau dipikir-pikir, ternyata pikiran dari Pak Anies Baswedan terbalik-balik. Benar-benar terbalik-balik. Ini kesimpulan Tonan setelah memperhatikan pidato-pidato Pak Anies yang kontroversial, termasuk yang terakhir, yaitu soal rakyat disuruh diam saja sama pemerintahan Pak Jokowi. Sekarang, Tonan mau buktiin kalau cara berpikir Pak Anies terbalik-balik, dan itu justru berbahaya buat masyarakat kita. Jadi, hari Sabtu lalu Pak Anies ceramah di acara Belajar Raya 2023, Dupos Blok, di Jakarta Pusat. Seperti biasa, di acara tersebut Pak Anies mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Menurut dia, sekarang ini negara cenderung tidak melibatkan semua pihak dalam pendidikan. Hari ini, negara bilang, Anda diam saja, kami saja yang kerjakan semuanya. Anda bayar pajak, Anda nyoblos pemilu, tapi gak harus terlibat. Karuan saja, ucapan provokatif ini jadi headline berita di media-media online. Detik.com menulis judul berita seperti ini. Anies, negara bilang, Anda diam saja, bayar pajak, nyoblos, ini harus diubah. Terus, cnnindonesia.com nulis judul berita kayak gini. Anies soal masalah pendidikan, negara suruh warga diam saja. Lalu, mediacom.id, mereka tulis judul berita seperti ini. Soal pendidikan, Anies, sekarang negara bilang Anda diam saja, kami kerjakan semuanya. Itulah gambaran judul-judul pemberitaan media online yang dibaca masyarakat, mengutip dari ceramah Pak Anies Baswedan. Kalau kita baca judul-judul berita tersebut, seolah-olah pemerintahan Pak Jokowi udah melakukan kesalahan fatal. Seolah-olah pemerintahan Pak Jokowi sudah salah urus soal pendidikan. Padahal, pada kenyataannya, pernyataan Pak Anies yang logikanya terbalik-balik. Coba kita pikirkan soal ini dengan jernih. Berbeda dengan yang dibilang Pak Anies, bahkan terbalik dengan yang dibilang sama Pak Anies, masyarakat sebetulnya memang mau pemerintah serius mengurusi masalah pendidikan. Masyarakat ingin pemerintah hadir mengurusi masalah pendidikan. Lebih dari itu, masyarakat ingin pemerintahan berperan banyak dalam mengurusi soal pendidikan. Soal pendidikan, pemerintah gak boleh lepas tangan. Malah sebaliknya, pemerintahan harus hadir dan menjamin kalau pendidikan berkualitas bisa didapat merata, sama seluruh anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita berpikirnya harus seperti itu. Bukan kebalikannya, seperti yang dibilang Pak Anies. Pemerintah harus turun tangan mengurusi soal pendidikan supaya program-programnya juga lebih akuntabel. Penggunaan anggaran buat pendidikan gak boleh diselewengkan. Jadi, dalam banyak hal, gak cuma soal pendidikan, pemerintah memang harus hadir buat ngejamin pemerataan dan keadilan sosial.
Kecenderungan pemerintah lepas tangan udah dicontohkan Pak Anies sewaktu memerintah di DKI Jakarta. Lalu, apa yang terjadi? Pembangunan di Jakarta jadi semerawut dan gam jelas arahnya. Pak Anies membiarkan proyek-proyek dan program-program pemerintah dilakukan dengan asal-asalan oleh kelompok-kelompok yang dekat dan punya akses sama pemerintah. Akibat gaya kepemimpinan Pak Anies yang cenderung lepas tangan, kita sekarang mendapatkan hasilnya di DKI Jakarta. Ini beberapa contoh saja program yang berantakan karena pemerintah provinsi di bawah pimpinan Pak Anies gak becus dalam mengawasi. Misalnya Stadion Jakarta International Stadium yang ternyata pembangunannya gak sesuai sama standar FIFA. Begitu juga sama program Formula E yang ternyata menghabiskan banyak uang rakyat tapi eventnya sendiri jauh dari meriah. Program pembuatan sumur-sumur resapan juga cuma menghambur-hamburkan anggaran saja. Program rumah DP 0, kita tahu ini juga sama sekali gak jalan. Masih banyak lagi program dan proyek Pak Anies yang berantakan. Nah, kenapa semua program itu gagal? Jawabannya sederhana saja. Itu semua gara-gara gaya kepemimpinan Pak Anies yang lepas tangan tadi. Makanya, pola pikir dan gaya kepemimpinan Pak Anies ini berbahaya. Ini bikin satu kota jadi berantakan. Sebagai penutup, Tonan mau cerita soal saran buat Pak Anies yang Tonan baca di media sosial. Saran dia, sebaiknya Pak Anies yang diam saja. Pak Anies jangan melakukan apa-apa. Soalnya, kalau Pak Anies diam saja, Indonesia jadi damai. Indonesia jadi tentram. Oke, itu saja pembahasan Tonan kali ini. Bye.